Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Purnama Wulandari dengan NIM 3321055. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang teori penawaran. A. Konsep teori penawaran. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar periode tertentu dan tingkat harga tertentu. Menurut Hanafi, dalam ilmu ekonomi, istilah penawaran atau supply adalah jumlah barang tertentu yang hendak dijual pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu, ceteris paribus. Sedangkan menurut Harja, penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Lain halnya, menurut Ahmad, penawaran diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar selama satu periode tertentu. Selanjutnya, B. Hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah. Selanjutnya, materi yang C, implementasi pajak dan zakat dalam penawaran. Implementasi pajak dan zakat dalam penawaran dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, identifikasi subjek pajak dan zakat. Tentukan siapa yang akan dikenai pajak dan zakat dalam penawaran tersebut. Misalnya, jika penawaran ditunjukkan kepada individu atau perusahaan, maka subjek pajak dan zakat bisa menjadi penerima penawaran tersebut. Yang kedua, perhitungan pajak. Hitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat melibatkan penggunaan tarif pajak yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan yang berwenang. Selanjutnya, yang ketiga, perhitungan zakat. Jika penawaran tersebut melibatkan aset atau pendapatan yang tunduk pada zakat, hitung jumlah zakat yang dapat dibayarkan berdasarkan ketentuan zakat yang berlaku. Yang keempat, penyampaian informasi sertakan informasi yang relevan tentang pajak, zakat dalam penawaran tersebut. Yang kelima, pelaksanaan pembayaran. Tentukan metode pembayaran pajak dan zakat yang diterima, seperti transfer bank atau pembayaran tunai. Yang terakhir, pelaporan. Setelah pembayaran dilakukan, pastikan untuk melaporkan secara akurat jumlah pajak dan zakat yang telah dibayarkan kepada otoritas perpajakan dan lembaga zakat yang berwenang. Sekian penyampaian materi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.